Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Keluarga yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Keluarga yang dirahmati Allah. Pada kajian pengantar akidah yang lalu, kita membahas bahwasannya eh, poin-poin akidah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam dan juga secara umum penduduk Mekah dan kemudian penduduk Madinah pada melalui ayat-ayat Al-Quran. Ya, melalui ayat-ayat Al-Quran tersebut berisi poin-poin akidah. Dan insya Allah kita akan membahas beberapa ayat tersebut dalam konteks surat Yasin, yaitu ayat ke-33 hingga ayat ke-36, di mana ayat tersebut sangat penuh dengan pesan akidah, dalam hal ini pesan tauhid, keesaan Allah, akan adanya hari akhir, pesan akan adanya hari akhir atau hari kebangkitan, yaumul hisab, dan juga pada akhirnya kita ditanya atau oleh seolah-olah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah sepantasnya lah kita bersyukur akan apa yang telah atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, kita membahas ayat-ayat tersebut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kalian yang dirahmati Allah, minggu lalu kita terakhir membahas ayat 32 di mana di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwa setiap umat semua yang dari dulu hingga akhir zaman akan dihadapkan kepada kami di hari akhir. Nah, salah satu kelemahan kaum Quraisy atau jahilnya kaum Quraisy adalah mereka tidak percaya akan adanya hari akhir. Nah, di sini menuju ke ayat 33, ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perumpamaan, ya, dalam hal ini perumpamaan dari alam sekitar kita seperti kita sampaikan tadi, ya. Jadi ayat ke-33 ini merupakan awal dari yang boleh disebut sebagai paruh ketiga dari surat Yasin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mentadabur alam, ya, untuk melihat tanda-tanda di sekitar kita. Jadi Al-Qur'an kita tahu bahwa disebutkan dalam ini ayat, ya. Nah, ayat dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai verse, ya. Tetapi sebetulnya dua kata ini berbeda artinya, ya. Kalau verse ya mungkin suatu paruh dari suatu kitab suci, ya, atau tapi kalau ayat sebetulnya artinya bukan seperti itu, ya. Mungkin fisiknya seperti itu, tapi sebetulnya ayat itu artinya tanda, ya. Signpost. Jadi kalau dalam bahasa Inggris terjemahan langsung dari ayat itu sebetulnya signpost, ya. Jadi ada tanda-tanda atau signpost apa? Tanda-tanda yang menuju kepada Allah, ya, yang menunjukkan penampakan Allah
di sini. Jadi Allah zatnya seperti kita bahas dalam pengantar akidah tidak bisa kita lihat, ya. Tetapi tanda-tandanya dapat kita lihat. Ya, zatnya tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita bayangkan, tapi tanda-tandanya dapat kita lihat di alam semesta ini. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayatun. Nah, kita pernah membahas ya, ayatun. Ya, tun ini artinya dalam bahasa Inggris disebut indefinite. Ya, jadi tidak kalau definite itu al ayat, jadi tanda yang itu. Ya, tapi ini ayatun itu tidak yang itu. Ya, jadi di sini tidak tertentu, tidak definite. Artinya biasa seperti yang kita bahas sebelumnya, pada saat Allah menggunakan indefinite noun seperti ini, wa ayatun artinya ini sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat tinggi nilainya, ya. Wa ayatun, ya. Nah, dalam hal ini adalah tanda-tanda alam semesta, ya. Jadi menarik ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencoba berargumentasi dalam menerangkan poin-poin akidah, tetapi mengajak kita lihatlah alam semesta, ya. Wa ayatun lahumul, ya, untuk mereka. Dalam hal ini siapa yang disampaikan ayat ini kepadanya, ya. Di masa Rasulullah tentunya umat Islam dan juga kaum Quraisy. Lahum ard, ya, ardul maitah, ya, ardul maitah ini artinya bumi yang tandus, ya, seperti di gurun, ya, tandus, ya. Atau mungkin kalaupun di Indonesia kita sering melihat tanah yang kering, ya, ardul maitah tuh, ya, maaf, ardul maitah, ya. Ahyainaha, ya, ahyana artinya kami hidupkan, ya, hayat, hidup, ya. Jadi ahyana kami hidupkan. Tentunya di sini tidak disebutkan, tapi tentunya kita tahu ya dengan air hujan, dengan hujan. Jadi kita lihat bahwa tanah yang tandus, bagi yang pernah melihat gurun, ya, kalau setelah hujan itu banyak sekali yang tanaman yang cepat tumbuh setelah itu. Dan kita pun kalau ingat waktu di Indonesia seperti itu ya, kalau ada tanah yang kering misalnya di musim kering, kemudian masuk musim hujan tiba-tiba tanahnya menjadi hijau, dari kering tandus menjadi hijau, ya. Jadi di sini al-ardul maitah, ya, bumi yang tandus, apa di sini dead earth, ya. Ahyainaha, di kami hidupkan, kami dalam hal ini the majestic we, ya, Allah, kami, ya. Wa ahyainaha, wa akhrajna, ya, tadi dihidupkan dengan air hujan, tidak disebutkan tapi kita mengerti. Wa akhrajna, ya, minha, dan kami keluarkan darinya, jadi dari tanah atau bumi yang tandus tersebut, habban, biji-bijian, ya, grain, ya, bisa biji macam-macam, ya, biji-bijian, ya. Bisa mungkin kalau di Indonesia seperti apa namanya, biji kata-kata jagung atau dan lain-lainnya, makanan yang bisa dimakan sehari-hari, ya. Habban, ya, faminhu yakulun, di mana mereka makan, ya, yang mereka makan. Jadi di sini disebutkan, ya. Jadi lihat sekitar kita, ya, tanah yang tandus, tanah yang kering, bumi yang tandus, bumi yang kering. Kemudian datang hujan, tiba-tiba langsung hijau, ya. Secara tanpa sadar kita langsung lihat sudah hijau, banyak tumbuh-tumbuhan, dan kita mengambil manfaat dari tanah tersebut. Kita makan biji-bijian yang kemudian menjadi makanan pokok kita. Jadi di sini makanan pokok kita, ya, Allah sebutkan pertama-tama dalam ayatnya. Kemudian ayat yang kedua di sini ayat yang 34, wa ja'alna fiha, dan kami jadikan darinya, ya, jannah, ya, jadi artinya kebun-kebun, min nakhil wa a'nab, ya, nakhil wa a'nab. Jadi nakhil ini dates, ya, apa namanya, buah kurma dan buah anggur. Nah, di sini memang sering ya dalam Al-Qur'an disebutkan buah kurma dan buah anggur, dan disebutkan bahwa buah kurma dan buah anggur ini memang sangat bermanfaat. Tapi di sini secara historik memang ini adalah dua buah-buahan yang sangat dinilai oleh bangsa Arab pada saat itu tinggi sekali tingkatannya, ya, gizinya dan juga rasanya juga bagus, ya. Nah,
Dan memang ternyata terbukti ya khasiatnya. Dan tetapi secara umum bisa diartikan juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan makanan pokok di ayat sebelumnya ya, dan sekarang juga memberikan buah-buahannya ya. Jadi sudah makanan pokok ya, main dish-nya, kemudian ini appetizer-nya atau dessert-nya juga diberikan. Subhanallah ya. Wa'nab wa fajjarna fiha minal uyun ya. Jadi ini bisa diartikan juga diterjemahkan dari dua sisi ya. Dan dua sisi itu tidak saling menghilangkan, dua-duanya bisa benar ya. Jadi atau dua-duanya memiliki arti. Jadi pertama kebun-kebun ini di apa namanya dipertahankan atau di nourish ya di apa namanya di ya di atau dijaga kesuburannya oleh mata air ini. Itu salah satunya. Jadi Allah SWT memberikan kepada kita sumber-sumber makanan kita ya dan menjaganya, menjaga kelangsungannya. Ya, itu yang pertama. Ya mina uyun. Dan tentunya yang kedua adalah air itu sendiri bermanfaat bagi kita ya, tidak hanya untuk tumbuh-tumbuhan tapi juga bagi kehidupan kita ya, kita sangat memerlukan air ya. Bayangkan kita tidak memiliki air ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini mengajak ya kita dalam dalam untuk melihat ya alam sekitar kita. Lihatlah tanah yang tandus tersebut tiba-tiba tumbuh oleh air hujan yang datang dari langit yang begitu suci, tumbuh ya, biji-bijian, kemudian menjadi tanaman di mana kita bisa memakannya. Kemudian juga ada kebun-kebun tumbuh karena hujan tersebut, ya. Ada juga mata air dan juga buah-buahannya bisa kita makan. Ya. Kemudian ayat berikutnya, seperti tadi disebutkan lagi, liyakulun untuk kita makan. Ya. Di sini fruit ya, dan arti fruit bisa juga merujuk kepada ini buah-buahan yang disebut di sini, tapi bisa juga secara umum ya. Jadi buah secara umum buah dari atau hasil dari bisa tadi biji-bijian juga termasuk ya, karena hasil dari yang diberikan Allah tersebut ya. Wama amilathu. Nah, kita pernah membahas ya. Ma di sini bisa dibaca atau diartikan sebagai tidak ya, karena tidak dalam bahasa Arab bisa juga disebutkan sebagai ma ya, wama yang tidak dia kerjakan. Amilathu ya. Atau bisa juga diartikan sebagai apa-apa. Dari apa-apa yang dia kerjakan. Jadi bisa dilihat bahwasanya yang pertama dan keduanya bisa bersama-sama ya. Jadi pada satu sisi diartikan bahwa kita tidak berbuat apa-apa, tiba-tiba tanaman tersebut bisa tumbuh dan kita memakannya. Ya. Yang kedua, Allah memberikan sesuatu kepada kita dan kita juga melakukan tambahan. Ya. Jadi petani katakanlah dengan biji-bijian tersebut menjaga ladangnya, ya, ladang jagungnya dan sebagainya. Jadi wama dan apa-apa yang amilatu aidihim yang tangannya mengerjakannya ya. Jadi ya ini dua ya, aidihim tuh yad itu tangan ya. Ini pluralnya ya. Him mereka ya. Jadi di sini ada dua pengertian dan yang menarik di sini juga kata amal ya. Pernah kita bahas juga sebelumnya ya. Amal berbeda dengan faal ya. Faal itu hanya melakukan, tetapi amal itu ada 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 ininya, ada pemikirannya. Jadi kita berpikir dulu, tidak sekedar melakukan. Ya, kalau hanya sekedar melakukan bahasa Arabnya faal, ya. Tetapi ini amal yang digunakan katanya. Jadi ada sedikit sesuatu yang kita pikirkan untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Jadi misalnya tadi ada tanaman jagung supaya bisa bertahan atau hasilnya mencukupi, kita pelihara ladang tersebut. Kemudian tumbuh kebun-kebun yang kurma yang tumbuh natural, kita juga jaga ya supaya hasilnya lebih baik dan juga apa namanya jumlahnya juga mencukupi. Ya. Afala yaskurun. Apakah
kamu tidak bersyukur. Apakah mereka tidak bersyukur ya? Karena ini seolah Quran berbicara kepada mereka. Ya. Subhanalladzi. Nah, di sini subhana ini secara akidah ya. Subhana ini sering kita ucapkan ya, subhanallah, subhanallah. Artinya ini kalau dalam bahasa Indonesia maha suci ya. Dalam bahasa Inggris kadang-kadang diterjemahkan sebagai glory be to God ya. Tetapi sebetulnya dalam bahasa Arab di sini subhana itu artinya sesuatu yang sangat jauh sekali levelnya dibanding kita ya. Sangat tinggi, jauh, tentunya Allah ya, sangat jauh ya. Karyanya dan sebagainya sangat jauh levelnya dibanding kita ya. Dan apapun yang kita bayangkan bukan seperti yang Allah itu bukan seperti yang kita bayangkan. Jadi bagaimanapun kita membayangkan Allah, pada saat kita sampai pada sesuatu itu tetap bukan Allah yang bukan Allah tersebut ya. Jadi subhanallah itu sangat jauh levelnya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata subhanallah ya dalam konteks ini, tetapi subhana dan dijelaskan mengapa subhana ya. Mengapa maha suci ya. Allazi karena dia khalaqal aswaj ya. Jadi menciptakan sesuatu aswaja kullaha, berpasang-pasangan ya. Jadi biji-bijian tadi, kemudian tanaman-tanaman tadi itu semua berpasang-pasangan. Subhanallah ya. Karena dengan adanya berpasangan tersebut jadi berkelanjutan ya. Karena berkelanjutan eh, jadi dari generasi ke generasi ya. Kalau tidak berpasangan misalnya, kalau kita bayangkan manusia hanya satu kelamin ya tidak berkelanjutan ya, stop ya. Tetapi inilah aswaja ya, kullaha. Mimma tumbitu artinya apa yang mimma tumbitul arad yang berasal dari bumi ya. Jadi yang tadi di ayat-ayat yang tadi disebutkan ya. Biji-bijian, buah-buahan itu selalu berpasang-pasangan. Hanya kita jadi jadinya berkelanjutan ya. Kemudian wamin anfusihim dan juga dari mereka. Jadi dalam hal ini kita ya manusia. Kita juga berpasang-pasangan ya. Jadi kehidupan kita berkelangsungan karena kita berpasang-pasangan ya. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun dan sesuatu yang kita tidak tahu dan masih banyak lagi yang kita tidak ketahui atau yang tidak misalnya yang tadinya tidak diketahui sekarang diketahui, misalnya dari sisi listrik juga ada proton dan neutron ya. Jadi hal-hal yang itu pun selalu berpasang-pasangan ya. DNA ya juga berpasang-pasangan ya. Kromosom berpasang-pasangan. Yang tadinya tidak kelihatan sekarang kelihatan dan masih banyak lagi yang tidak kita ketahui ya. Ilmu kita terbatas ya. Jadi ini subhanallah ya, karena Allah dengan ciptaannya yang berpasang-pasangan tersebut hidup kita berkelanjutan ya. Nah, seperti kita telah sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam mengajarkan atau menerapkan poin-poin akidah mengenai Allah, keesaan Allah dalam sifat dan dalam hal ini dalam tindakannya ya. Dan juga akan adanya hari akhir melalui kisah ini. Pertama mengenai Allah ya. Disebutkan tadi ya, segala sesuatunya berasal dari Allah. Ya. Kalau kita bayangkan tanah yang tandus awalnya, tiba-tiba Allah berikan hujan, tiba-tiba jadi hijau, ada biji-bijian, tumbuh biji-bijian tersebut menjadi tanaman-tanaman yang bisa kita makan sebagai makanan pokok. Kemudian kebun-kebun juga tumbuh, ya ada dari buah-buahan, misalnya disebutkan dalam ayat ini buah kurma dan juga buah aknab atau grapes, apa itu anggur ya, tumbuh air ya muncul dari tanah tersebut ya. Jadi kemudian bahwasanya itu terjaga karena Allah menciptakannya berpasang-pasangan ya. Jadi segala sesuatu itu Allah yang ciptakan, ada maksudnya dan ada jalannya ya. Jadi tidak Allah SWT tidak hanya memberi langsung makanan atau jagung, tidak, tapi sesuatu yang mulai dari bawah. Dari yang kalau kita lihat kita sadar subhanallah
seperti ayat tadi ya, subhanalladzi khalaqa azwaja. Eh, dan selanjutnya ya. Jadi untuk melihat bahwa subhanallah, setelah melihat hal-hal tersebut, kita sadar bahwasanya segala sesuatu ini berasal dari Allah. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak katakan tidak mempunyai makanan pokok, ada yang nasi, ada yang jagung, ada yang gandum, tidak terbayangkan. Ya. Ada tidak sesuatu yang ada di sekitar kita yang tidak berasal dari bumi? Ya, kita sangat membutuhkan bumi kita. Ya. Jadi pertama Allah yang maha kuasa, tindakannya satu, tidak ada yang menumbuhkan tersebut. Kalau tidak Allah tidak memberikan hujan, tidak akan tumbuh. Ya, jadi kita ditantang atau diminta oleh Allah untuk melihat alam sekitar kita. Yang pertama, dan juga kita melihat bahwasanya rahmat Allah tidak hanya keesaan Allah majestiknya, tetapi juga rahmat Allah. Jadi sifat jalannya, kekuasaannya, ya maskulinnya, dan juga sifat femininnya dipertahankan kelangsungannya, diberikan air, ya supaya bisa terus berlangsung. Kemudian bahwasanya diciptakan secara berpasang-pasangan sehingga kehidupan terus berlangsung. Ya. Tetapi kita juga bisa melihat bahwasanya dalam konteks hari akhir, poin akidah juga, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sanggup, dan kita lihat berulang ya dari musim ke musim kan, tanah yang tandus menjadi subur. Ya. Kalau bumi yang mati tersebut bisa hidup, tentunya mudah bagi Allah untuk menghidupkan kita. Walaupun kaum Quraisy dalam nantinya ya ayat-ayat lain di dalam surat Yasin menyebutkan apakah tulang belulang ini bisa menjadi hidup kembali. Ya. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala sanggup menghidupkan kembali bumi yang tandus menjadi hijau dan penuh tanaman, tentunya mudah bagi Allah untuk menciptakan menghidupkan kita kembali, dan dengan demikian kita harus yakin akan adanya hari akhir. Hari di mana amal perbuatan kita akan dihisab dan kita patut mempersiapkan hari tersebut saat ini ya. Jadi pada saat hidup kita persiapkan untuk hari tersebut. Dengan demikian, selain poin akidah, kita juga melihat bahwasanya sudah sepantasnya lah kita berterima kasih kepada Allah. Ya. Jadi, afala yashkurun, ayat tadi juga menyebutkan ya. Dan kalau kata dasar dari kafara itu artinya tidak berterima kasih sebetulnya, asal kata sama ya. Jadi tidak berterima kasih. Jadi sudah diberi ini tidak mengakui Allah, benar-benar keterlaluan. Ya, demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak pengajian KGR yang dirahmati Allah. Kajian kita pada kesempatan kali ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan hidayah. Pertama untuk bisa meluangkan waktu untuk bertadabbur, melihat alam sekitar kita, ya. Kemudian juga diberikan taufik hidayah untuk mendapat memahaminya, ya. Dan kemudian tumbuh dalam hati kita dan pikiran kita. Pertama tentunya kecintaan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, sudah sepantasnya kita tunduk kepada Allah dan cinta kepada Allah. Karena tanpa Allah, apa yang akan terjadi di dunia ini? Semuanya terjadi atas kehendak Allah dan atas perbuatan Allah ya, seperti kita sebutkan tadi ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.